Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 107 Bapak Sugito, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 107, yang saya hormati Ibu Reni dari SDN Cukup. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah serta kesehatan yang luar biasa ini, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini SDN 107 tanpa keadaan kekurangan suatu apapun. Sholawat bersalam kita aturaken kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu sahabatnya di akhir zaman beliau yang kiamat. Amin Allahumma. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah menyampaikan materi. Yang terakhir adalah penutup. Menginjak antara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk pada hadirin untuk dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugito. Dapat dan lagu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada Ibu Guru dari luar SDN 107 yang saya hormati pula, marilah sebelumnya kita selalu bacakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita segera
di SDN 1 Purworejo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Denny yang bergabung di SDN 1 Purworejo saat ini. Semoga nanti teman-teman bisa untuk berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pemerintah berupa program kongres. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga sekali dengan adanya Bapak Guru kita yang telah ikut mensukseskan program guru penggerak, di mana nanti saya berharap setelah beliau selesai dalam melaksanakan program-programnya bisa menunaikan tugasnya dengan lebih baik, juga menularkan segala ilmu yang diperolehnya kepada teman-teman yang lain, khususnya di SDN 1 Purworejo dan secara luas di seluruh Purworejo Kabupaten Pasuruan. Itu harapan saya, dan semoga nanti segala usaha Bapak Udin Praetno diberkahi dan dikabulkan segala apa yang diinginkan. Lalu yang saya hormati, dalam program penggerak ini memang sangat rumit dan sangat berat, namun karena itu juga program dari Dinas Pendidikan, maka kita harus tetap melaksanakan, dimana nanti itu pun pasti ada manfaatnya yang sangat baik bagi kemajuan pendidikan nasional Indonesia, khususnya siswa-siswa didik panjenengan semua. Saya kira tidak banyak apa yang saya sampaikan. Saya berharap Udin masih bisa melaksanakan ini dengan sukses dan selanjutnya nanti bisa menerapkan segala yang panjenengan peroleh di sekolah kita terlebih dahulu, baru nanti meluas ke yang lain. Dan yang saya harapkan, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk acara yang keempat, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Udin Praetno. Tempat dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman guru, baik yang dari SDN 1 Purworejo atau dari luar, sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri kersane kepenak. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Purworejo, Ibu Bapak Guru SDN 1 Purworejo, dan dari teman kita dari SDN Cukup yang sudah berkenan hadir di sini. Tadi sebenarnya saya sudah berusaha mengumpulkan sebanyak orang, cuma ya nggak apa-apa, hasilnya hadir segini, tapi itu sudah lebih dari cukup. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit kaitannya dengan materi guru penggerak, di mana materinya itu dibagi ada 3 modul. Tapi modul 1 itu ada dibagi 4, modul 2 itu dibagi 3, modul 3 juga dibagi 3. Untuk yang terakhir, modul dari 1.4 ini merupakan modul terakhir dari modul 1, di mana ada yang namanya budaya positif. Ini materi paling kompleks dari sekian modul yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak.
dan salah satu tugas atau aksi nyata yang harus dilakukan dan direkam, ya salah satunya yaitu budaya positif untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru supaya bisa berdampak, bisa melakukan suatu perubahan kaitannya dengan peserta didik seperti itu. Baik, saya mulai. Yang pertama, tadi kita sudah menyanyikan Indonesia Raya. Nah ini, kalau kemarin Ibu Bapak sudah bertemu, namanya Ibu Arta, itu dari Kepala Sekolah Daerah Nublatung. Kalau fasilitator itu orang Kebumen, kita ketemunya lewat daring, tidak pernah bertemu secara langsung. Ya, ini kan dampak dari kemajuan. Kalau dulu kita pendidikan ya tatap muka, tapi kalau sekarang namanya tatap maya, seperti itu. Bila belajar di LMS, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti PPG itu hampir ya sama lah seperti itu. Yang penting itu di situ ada tugas, kita upload, centang, atau mungkin warnanya bisa biru, bisa hijau. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan modul 1.4 budaya positif kepada rekan-rekan guru semua. Jadi sedikit kita hari ini belajar budaya positif itu bagaimana. Ya. Ini pengertiannya. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid, ya sangat diperlukan karena pamong kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti kemarin waktu pendampingan individu sudah saya sampaikan kaitannya profil pelajar Pancasila itu. Di sini pada intinya kurikulum Merdeka kan intinya adalah berpusat pada peserta didik atau murid dengan menerapkan yang namanya disiplin positif atau budaya positif. Untuk konsep inti dari budaya positif itu ada 7, di mana nanti satu persatu akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Terus kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kaitannya nanti materi satu persatu kita akan pelajari bersama. Ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Tidak ada yang salah. Pokoknya dijawab gak apa-apa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, boleh setuju, boleh tidak. Itu hak panjenengan. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan berikan hadiah,
atau memberikan sesuatu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kita selanjutnya nanti akan terjawab. Nah, untuk materi 1, perubahan paradigma belajar. Materi 1 dari budaya positif ya. Perubahan paradigma. Nah, ini simulasi. Kita kegiatan kepalan tangan. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta untuk membuka. Teman Anda bisa membujuk, menghardik, mengancam, merayu, menyuap agar dapat membuka kepalan tangan. Nah, ini kaitannya apa Pak Bro? Jadi bisa membuka, bisa juga tidak. Itu berdasarkan apa? Diri kita sendiri. Ya, pendirian atau mungkin itu tadi. Ini bisa kita terbujuk atau merasa terancam atau mungkin yang lain. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Pada intinya kita mau berubah atau tidak dengan paradigma yang baru, tergantung dari diri kita sendiri. Ada mungkin orang yang gampang terbujuk, ayo belum. Ada juga yang menolak perubahan, itu juga ada. Nah, ini kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini bisa kita terima atau tidak. Jadi simulasinya seperti kepala tangan seperti tadi. Mungkin ketika kita merasa cocok ya akan mudah melepasnya atau membukanya. Tapi kalau tidak, mungkin kan banyak pertimbangan. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Ini dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringnya untuk yang pertama ilusi guru mengontrol. Sebenarnya kita mempunyai peran untuk mengontrol, tapi apakah seperti itu? Nah, ini nanti kita pelajari secara selanjutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ini setuju betul? Nah, malah kadang bisa membuat downnya anak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kan tidak semua, tergantung situasi dan kondisinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga kita harus mempunyai istilahnya pemahaman lebih. Selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid atau peserta didik untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang-kadang kan ada yang tadi contohnya, ada yang mengerjakan PR, ada yang tidak, seperti itu. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini pembahasan untuk yang pertama, ilusi mengontrol murid. Pada intinya anak itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, seperti itu. Kebalikannya ini. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, itu kan kaitannya dengan kebosanan juga. Kalau terus mungkin ya dia akan jenuh kan, seperti itu. Atau bisa jadi murid tersebut ya menjadi tergantung pada gurunya, tidak mempunyai prinsip sendiri. Kadang kan ada yang mau mengerjakan harus tanya dulu, Pak, I bener enggak? Bu, I bener enggak? Ya dikerjakan ini sudah dijelaskan masih bertanya seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal itu kurang pas nih. Tadi di situ dijelaskan kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan kata halus, suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Namun apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, samanya kalau kita di rumah dipaksa karena bukan kesadaran sendiri, seringkali lama-lama ya bosan, berontak seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia. Selanjutnya, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini antara teori stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau ini yang stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi lebih luas lagi.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol melihat semua perilaku memiliki tujuan, apakah tujuan positif atau negatif. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau yang teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tapi yang perbedaannya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perbandingan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang yang budaya positif, yang materi kedua yaitu disiplin positif. Maaf terlalu ya. Kata disiplin sudah sering mendengar kita pasti sejak sekolah pasti diajari disiplin di sekolah dengan ibu bapak guru, sampai akhirnya sekarang jadi guru sendiri masih berusaha untuk, karena sekolah itu kan sebagai tempat sarana untuk salah satu pembentukan karakter manusia. Berasal dari kata Latin itu disiplina, artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ini dari filosof Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, seringkali memang disiplin ini dikaitkan dengan kepatuhan. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini masih dengan nilai-nilai teori dari William Glasser. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini ada lagi nilai-nilai kebajikan universal dari tokoh Dian Gosen. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu ada lagunya apa? Lagunya bagaimana? Saya tahu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, ya, itu ada apa lagunya. Setiap kali pelatihan pasti
menyanyikan, cuma saya nggak memperhatikan. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti motivasi dari eksternal. Eksternal berarti dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif. Kadang-kadang ada yang melakukan karena keterpaksaan, karena harus merupakan sebuah kewajiban, apabila tidak akan mendapatkan sanksi misalnya. Tapi kalau yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, bahwa kita sudah di posisi, contoh misalkan Bapak Ibu guru yang sudah ASN misalnya, sudah, itu kan impian sudah tercapai, maka ya kita harus istilahnya melaksanakan itu sebagai kewajibannya atau tugas-tugasnya, menjalankan untuk itu tadi, menghargai diri kita sendiri. Seperti itu akan lebih nyaman seperti itu daripada kita atas keterpaksaan ya, seperti itu. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu apa ya? Sesuatu yang harus ditanggung atau apa? Dan ini ada yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati, berarti perasaan gitu, untuk jangka waktu yang lama. Misalkan kita menghukum. Nah, untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ini sifatnya paksaan, mau nggak mau ya harus. Kalau konsekuensi ini stimulus tanggapan. Nanti kita akan ada studi kasus ini masuk hukuman atau konsekuensi. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan atau kesepakatan, seperti itu. Hukuman bisa menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi. Kalau Ibu Bapak membawa pulpen ya boleh silakan dijawab. Misalnya nomor 1 ditulis saja, nanti dicocokkan dengan yang slide yang selanjutnya. Silakan. Mungkin yang pertama itu hukuman atau konsekuensi. Silakan 5 menit. Yang
pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi kasusnya biasanya dia memakai sepatu warna-warni atau warna putih, padahal di situ aturannya warna hitam. Maka dia anak itu dipaksa untuk tetap menggunakan. Pada akhirnya kan kelihatan dengan teman-temannya bahwa itu terjadi dia melanggar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya ini yang beda nanti yang terakhir ini. Ini hukuman atau konsekuensi? Bon, bisa lanjut? Ya, ini bisa dicocokkan. Yang beda mana? Terakhir. Nah, penjelasannya dulu. Kok bukan hukuman tapi konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, karena kan pelajaran PJOK biasanya sebelum dia pemanasan dulu. Maka mau tidak mau kan itu konsekuensinya terlambat, ya harus pemanasan sendiri kan, seperti itu. Harus ya lari misalkan. Terus untuk yang lain tidak ada masalah gitu. Kalau ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini jelas hukuman. Aturannya kan memang harus hitam, tapi dia. Nah, kalau hukuman seperti ini nanti itu bisa mempengaruhi psikologi anak seperti itu. Itu benar atau tidak? Nah, kalau menurut teori restitusi itu nanti tidak sesuai seperti itu. Selanjutnya ini kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang utama adalah bertahan hidup. Yang selanjutnya itu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini menurut Dr. William Glasser. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, nah ini berarti dia berusaha untuk bertahan hidup karena mungkin gak punya uang, ya
minta temannya atau gak punya bekal, contohnya orang yang membawa bekal, nah itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Ya, hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya, atau mungkin uang sakunya sedikit, tidak mencukupi, atau mungkin hilang. Dia dengan kerelaan tadi atau terpaksaan demi bertahan hidup, meminta pada temannya. Ini contoh realnya di lingkungan kita. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Ini contohnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa terima kasih. Jadi kadang memang ada karakter anak yang ingin diperhatikan, ingin diperlakukan lebih. Nah ini mungkin ya karena tadi ya dari latar belakang keluarganya mungkin jauh dari orang tua, seringkali kan melakukan hal-hal supaya dia mendapatkan perhatian. Dan itu pernah terjadi di Kemiri 1, Kemiri 2. Itu kan ada anak kelas 6 suka dengan gurunya, seolah ya itu tadi melakukan drama seolah dia pingsan, nggak mau diantar, nggak mau pulang kalau nggak diantar gurunya. Itu terjadi gitu. Ya itu ya ini nanti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik, dan suka membaca, suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya di sekolah, dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik temannya. Jadi anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya di sekolah, dia membuat masalah dengan mengambil paksa milik temannya. Ini kebebasan, dia ingin ini seperti temannya. Terus yang keempat, kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenangi. Contoh, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresinya temannya saat kesal terlihat lucu. Nah ini kan kategori ini. Maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan, mementingkan dirinya sendiri. Kan tidak harus seperti itu. Nah ini kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya,
memimpin teman-temannya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini biasanya ada anak yang mempunyai peran yang istilahnya dominan terhadap teman yang lain. Nah, ini dia mempunyai kebutuhan akan penguasaan. Apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Pasti setiap kelas ibu bapak semua pasti ada karakter siswa yang seperti ini, pasti ada. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Ya, ketika ada suatu masalah, kita apakah jadi seorang penghukum, apakah sebagai teman, apakah membuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, ini biasanya kita mungkin pernah melakukan yang penghukum sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau. Nah, ini hal yang baru ini, manajer. Ya, ini penghukum. Ilustrasinya seorang orang tua memarahi anaknya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu berarti perkataan, membentak misalkan. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ini kan mengancam ya. Kamu selalu saja salah. Jadi seolah-olah nggak terima kalau anak itu berbuat salah. Ini mesti ada. Makanya keren ya, seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai ya. Bising telat-telat terus mesti dikasih kata-kata seperti guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dianya tadi. Intinya menghukum siswanya dengan fisik atau verbal. Ini tipikal penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Katanya kata-kata yang digunakan lembut gitu, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, ini mungkin sering ya. Jadi ada anaknya boadel seperti kelas 5. Pasti yang keluar kan kalah ini. Kue meneh Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya atau orang-orang sekitarnya. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Sebagai teman, nah ini juga ada. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, berarti pencegahan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik. Jadi nanti antara guru dengan murid merasa jadi teman, seperti itu. Guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak, demi ibu, dan seperti itu. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Wis tak traktir es krim ijazah, misalkan seperti itu.
memposisikan diri sebagai teman kan. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan. Nah, ini yang dirasakan seperti halnya kelas 6. Pak, berubah saja. Nah itu yang padahal mereka ini tidak sadar telah membuat gurunya mungkin terasa tidak nyaman. Contoh misalkan lewatnya teriak-teriak, itu kan mengganggu teman, mengganggu kenyamanan kan gitu. Nah ini dari dampak hal negatifnya memposisikan kita ya guru terhadap murid sebagai teman seperti ini. Dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Seperti ini. Tidak mau peduli dikandani keluarga. Nah, iya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Manut gurune dhewe, wong gurune gak digubris kayak gitu. Mati. Aja. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Misalkan terlambat sekolah, aturannya masuk jam berapa, lagi jam berapa, seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa dan konsekuensinya apa? Ini untuk yang posisi kontrol. Ya. Yang terakhir manajer adalah posisi kontrol, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi biasanya awal tahun pelajaran murid baru membentuk atau membangun keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Misalkan ada yang tidak mengerjakan PR, atau mungkin ada yang tidak berkata kotor kepada temannya, atau menjaga kebersihan piket. Nah ini disepakati hal-hal apa saja supaya nanti ketika ada suatu peristiwa yang berlawanan dari keyakinan kelas, ditanyakan waktu seperti ini ketika menyelesaikan suatu masalah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa? Tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, ya kita sebagai guru, sebagai manajer. Nah ini memang agak sulit ya, karena apa? Contoh kita kan seringnya tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, seperti itu kan. Ini kan hal yang baru untuk bisa lakukan. Nah, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar. Ayolah melakukan demi Bapak. Ini ada ya Bu, Pak. Siapa yang menyatakan? Maksudnya ini sebagai penghukum, apa teman, apa rasa bersalah.
manajer ya. Selanjutnya coba. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Jadi kata-kata atau kalimat yang biasa kita utarakan, ini bisa masuk ke penghukum, teman, manajer atau pemantau, atau yang membuat rasa bersalah. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Selanjutnya, ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Tadi kan mengapa kalau berkendara harus pakai helm, mengapa harus pakai masker. Nah ini kan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apabila nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mereka tanpa memahami tujuan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, yang terus selanjutnya, semua warga kelas belum ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali bila mana mungkin tidak dianggap kurang pas. Selanjutnya, nah ini prosedurnya pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan murid untuk bercurah pendapat. Biasanya silakan mau yang mau mengusulkan seperti itu, mencatat masukan di papan tulis, setelah itu disepakati susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh misalkan kalimat efektifnya, jangan berlari di kelas. Contoh kalimat positifnya, berjalanlah di kelas, seperti itu. Bahasanya diperhalus, lawannya seperti ini. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding. Ya, ini biasanya ada banner kecil ya, keyakinan kelas ditaruh di pojokan atau di mana biar setiap hari anak itu melihatnya. Selanjutnya, nah ini ibu mau mengejar langsung saja ya.
ini kita bahas satu persatu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Berarti keyakinan kelasnya itu berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Jadi yang putih itu peraturan. Kalau keyakinan kelas yang abu-abu ini ya. Jadi kan kalimatnya disederhanakan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan itu butuh dijaga seperti itu. Ya silakan lanjut. Segitiga restitusi, ya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti ada contoh penerapannya bagaimana, ada videonya nanti biar ibu bisa menyimak. Ini ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri juga cara yang paling baik. Fokusnya pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, namanya segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya itu yang bawah, menstabilkan identitas. Terus yang kedua itu yang sini, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kan di sebelumnya ada keyakinan. Untuk validasi tindakan, kalimat yang atau mungkin bisa digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi tadi kan ada pembahasan keyakinan kelas. Setelah itu misalkan ada masalah menggunakan ini. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Mohon maaf ini agak mepet sekali ya. Membuat anak yang merasa karena berbuat salah menjadi terhadap. Coba selanjutnya. Ini validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa ingin diterima. Tadi kebutuhan dasar kita pelajari di awal tadi. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tapi tidak melakukannya kan. Nah, langsung aja nanti kita nonton videonya saja. Menanyakan keyakinan. Coba terakhir kayak itu videonya. Nah ini mau disimak.
Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngapain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dipercepat ya, sudah sejam lebih. Ya, pada intinya seperti itu, Bapak, bahwa kita sebagai guru diharapkan bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam murid. Jadi memang itu hal baru yang perlu kita pelajari, yang kita terapkan. Semoga saja nanti kita bisa terus belajar dan bisa menerapkannya betul. Untuk dari saya, karena sudah cukup selesai materinya, saya akhiri. Atau mungkin ada pertanyaan? Betul ya? Atau ada? Ya, monggo. Kalau tidak ada ya saya akhiri. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan saya terima kasih setelah menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan penyampaian belajar bersama pada siang hari ini dari Pak Udin Prayitno. Semoga kedepannya kita dapat pencerahan, khususnya SDN 1 Posorjo, umumnya di Korwil Bidik Bundaran. Di penghujung acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pengantin Bapak Ibu, selanjutnya saya sebagai pembawa acara, bila mana ada kata kurang berkenan di hati panjenengan sedanten, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat.